Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas, anak-anak hebat SD Muhammadiyah 8. Khususnya anak-anakku kelas 4 Ar-Raqib, kelas 4 Al-Haq, kelas 4 Al-Wakil. Pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi untuk belajar bersama. Kali ini kita akan mempelajari tema 6, subtema 1, pembelajaran 2, aku dan cita-citaku. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini: 1. Siswa mengetahui macam-macam rima puisi. 2. Siswa mengetahui siklus hidup serangga. Untuk materi yang pertama, kita akan belajar macam-macam rima puisi. Sebelum kita mempelajari macam-macam rima puisi, perlu Pak Gofar ingatkan, untuk materi kemarin kita sudah membahas apa itu rima. Rima adalah kesamaan bunyi yang ada di akhir baris puisi. Berikut macam-macam rima. 1. Rima AB-AB atau dikenal juga dengan rima silang. Memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dan baris ketiga, serta pada baris kedua dengan baris keempat. Contoh puisi dengan rima AB-AB. Belajar giat setiap hari, tanpa jemu dan tak kenal waktu. Semua kukerjakan seikhlas hati demi mewujudkan cita-citaku. Di sini dapat kita lihat bahwasanya pada baris pertama diakhiri dengan bunyi ri atau huruf i. Kemudian di baris ketiga juga diakhiri dengan huruf i. Pada baris kedua diakhiri dengan huruf U dan baris keempat diakhiri dengan huruf O. Maka rima pada puisi tersebut adalah rima AB-AB atau juga dikenal dengan rima silang. Rima yang kedua adalah rima ABBA atau dikenal dengan rima peluk. Kenapa? Karena posisi B berada di antara 2A. Rima ini memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris keempat dan baris kedua dengan baris ketiga. Contoh puisi dengan rima ABBA adalah sebagai berikut. Di atas karpet merah berjalan penuh gaya, berlenggak-lenggok bak seorang putri, mengenakan busana indah tak berperi, membuat semua terpesona akan kecantikannya. Pada puisi berikut, rima pada baris pertama sama dengan rima pada baris keempat, diakhiri dengan huruf A. Rima pada baris kedua sama dengan rima pada baris ketiga, diakhiri dengan huruf I. Selanjutnya, rima ketiga. Rima ketiga adalah rima AABB atau dikenal juga dengan rima pasangan. Memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris kedua dan baris ketiga dengan baris keempat. Contoh puisi dengan rima AABB. Inginku memiliki suara merdu agar ku dapat menyanyikan sebuah lagu sebagai hiburan untuk seluruh handataulan dalam sebuah pertunjukan yang dipenuhi para seniman. Pada puisi tersebut, akhiran yang sama ada pada baris pertama dan baris kedua. Pada baris pertama diakhiri dengan huruf U, baris kedua juga diakhiri dengan huruf U. Pada baris ketiga diakhiri dengan huruf N atau bunyi an. Pada baris keempat diakhiri dengan bunyi an.
Kemudian rima keempat. Rima keempat berbunyi a atau dikenal juga dengan rima terus. Memiliki persamaan bunyi di semua barisnya. Seperti contoh puisi dengan rima a sebagai berikut. Terbang dengan burung besi, menembus langit tinggi, berkeliling seluruh negeri, menggapai mimpi menjadi pilot sejati. Pada akhir setiap baris puisi berbunyi atau berrima i semua. Maka rima keempat ini disebut juga dengan rima terus. Alhamdulillah, pagi hari ini anak-anak sudah mengetahui macam-macam rima. Rima ada 4. Yang pertama rima AB disebut juga dengan rima silang. Yang kedua rima ABBA disebut juga dengan rima peluk. Yang ketiga rima AABB disebut juga dengan rima pasang. Yang keempat rima AA disebut juga dengan rima terus. Materi yang kedua adalah siklus hidup serangga atau metamorfosis serangga. Siklus hidup serangga yang dapat berubah bentuk disebut metamorfosis. Metamorfosis ada 2. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna, yaitu bentuk tubuh hewan saat lahir sangatlah berbeda dengan bentuk dewasa, serta mengalami tahap pupa pada siklus hidupnya. Seperti contoh kupu-kupu, lalat, dan nyamuk. Berikut ini Pak Gofar akan berikan contoh satu siklus hidup hewan yang bermetamorfosis sempurna, yaitu pada kupu-kupu. Nah, siklus hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Telur kupu-kupu biasanya berada di permukaan daun. Kemudian telur ini akan menetas menjadi ulat. Ulat memakan dedaunan. Selanjutnya, ulat ini akan mengeluarkan semacam benang sutra untuk melekat pada daun atau batang. Lalu, ulat akan melepaskan kulitnya dan akhirnya menjadi kepompong atau pupa. Kepompong atau pupa memiliki kulit yang keras. Setelah melewati masa kepompong atau pupa, ia akan menjadi seekor kupu-kupu. Nah, itulah siklus hidup serangga yang bermetamorfosis sempurna. Yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah bentuk tubuh hewan saat lahir tidak begitu berbeda dengan bentuk hewan dewasanya, serta tidak mengalami tahapan pupa. Seperti contoh yang terjadi pada belalang, kecoa, dan capung. Berikut ini Pak Gofar akan berikan contoh metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Tahukah kalian, siklus hidup belalang dimulai dari tahap telur. Kemudian telur menetas menjadi belalang muda yang bentuknya sangatlah mirip dengan belalang dewasa. Akan tetapi belalang muda belum memiliki sayap. Anak-anak bisa perhatikan pada gambar. Belalang muda belum memiliki sayap. Kemudian belalang muda akan berganti kulit beberapa kali dan akhirnya akan tumbuh sayap dan menjadi belalang dewasa. Ini merupakan tahap telur. Kemudian menjadi nimfa 1, kemudian nimfa 2, dan akhirnya menjadi belalang dewasa tanpa melewati tahapan pupa. Itulah siklus hidup metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Anak-anak, untuk lebih memahami, anak-anak bisa membaca kembali di buku ESPS IPA halaman 28 sampai 31. Adapun untuk tugas hari ini, tuliskan siklus hidup
hewan berikut. 1. Kupu-kupu, 2. Belalang, 3. Nyamuk, 4. Capung, 5. Katak. Kemudian kumpulkan tugas kalian ke walas masing-masing. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Pak Gofar, Bu Saro, dan Bu Nida berterima kasih atas perhatian dan semangat anak-anak dalam belajar. Pak Gofar akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.